Ada di Indonesia, ada di Madinah, ada sampai ada yang di Turki. Karena sudah dibiasakan sejak kecil, ditanamkan kepercayaan, menjadi cinta jadi imam. Kalau kita tahu kalau jadi imam berarti harus hafal. Kita sudah dari kecil impian mau jadi imam, tapi tugasnya harus hafal. Karena tidak bisa jadi imam kalau belum hafal. Berarti semangat kita menjadi penghafal. Saya masih ingat di masa SD, sampai ayah saya bawain tip yang ada miknya, kemudian ada tiang yang cukup panjang, dikasih kita jubah, kasih surban. Ini masih kecil-kecil. Ayo maju jadi imam, ada sajadahnya. Sampai kita baca, rasanya kayak di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Saya masih ingat di masa kecil kita sampai seperti para imam kadang-kadang berlebihan, karena sudah merasa sudah jadi imam. Sejak kecil tertanam kepada kita cinta jadi imam. Berarti kalau anda sudah cinta jadi imam, berarti punya satu kewajiban, harus diperjuangkan adalah hafal Al-Quran. Dan ini yang menjadi program kami selama saya berada di Indonesia. Sudah 12 tahun. Alhamdulillah 2011 diberikan penghargaan warga negara Indonesia dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu. Makanya sekarang saya bagian dari rakyat Indonesia. Apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, saya juga sama merasakan. Apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, sama saya juga menjadi keinginan saya. Apa yang diperjuangkan, apa yang menjadi keluhan, sama. Ikut terlibat dalam berdakwah, dalam politik, dalam ekonomi, apapun dalam kebaikan untuk Indonesia, saya ikut terlibat untuk memperjuangkan negeri Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya terwujud, terbangun dalam hati saya menjadi impian dan cita-cita untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Dan Alhamdulillah program ini sudah jalan dan sudah terlahir puluhan bahkan ratusan penghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu sudah melihat acara Hafiz Indonesia yang menjadi acara favorit, jangankan hanya di Indonesia, tapi disukai sampai orang di luar negeri. Dan kita terus memperjuangkan. Dan Alhamdulillah kemarin saya bertemu sama seorang jamaah yang begitu luar biasa semangatnya untuk Al-Quran, orang Pekanbaru, dan beliau bertemu dengan saya dan dia menwakafkan tanahnya dan insyaAllah ikut bersama keluarganya membangun menjadi salah satu markas Al-Quran di Pekanbaru, di Riau. InsyaAllah menjadi salah satu markas dari jumlah 100 markas yang insyaAllah menjadi wasilah membangun 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan selalu dalam inti program safari dakwah kami terus memperjuangkan berjalan safari sampai insyaAllah tanggal 29 nanti. Dan insyaAllah saya tanggal 30 harus kembali ke Jakarta, karena saya akan live bersama adik kandung saya Syekh Muhammad Jabir di acara Damai Indonesiaku TV1. Jangan dilewatkan ya. TV1 emang beda. Allah anugerahkan dari saudara saya yang semuanya lahir besar di Madinah. Alhamdulillah saya berhasil merayu adik-adik kandung saya 7 sudah hadir di Indonesia. Saya sudah bilang sama adik-adik saya, kalau anda cari rumah, saya tidak bisa kasih rumah. Kalau cari mobil, saya tidak bisa kasih mobil. Bahkan saya tidak bisa menjaminkan rezeki di negeri ini. Tapi kalau kalian mau datang untuk memperjuangkan Al-Quran, silahkan datang. InsyaAllah rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah berhasil, satu persatu datang sampai 7 ada di sini. Dan langsung supaya mereka betah dan tidak berubah fikiran dan kembali lagi ke tanah suci, saya langsung nikahkan di Indonesia. Yang perempuan saya nikahkan, yang laki-laki pun saya nikahkan. Alhamdulillah, jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya mendorong adik-adik saya, kalau boleh masing-masing nikah 4 dan setiap isteri lahir 1 lusin. Masya Allah, sudah 44. Cuba bayangkan, 1 isteri, 1 keluarga, 44 anak dan semuanya penghafal Al-Quran. Masya Allah.
Setuju? Kalau ibu-ibu ditanya setuju? Makanya mohon doa restu Bapak Ibu. InsyaAllah saya semangat karena Bapak Ibu. Allah berikan selalu semangat karena sering saya bertemu dengan jamaah yang semangatnya lebih tinggi, mendorong saya, apapun saya menghadapi tantangan, berbagai macam fitnah, saya tidak peduli. Ada orang kemarin ketemu sama saya, dan dia nampaknya ada sedikit masalah, dan dia ingin menyampaikan masalahnya, tapi masalahnya terkait dengan seorang ustaz lain. Saya bilang, maaf ibu, saya tidak mau dengar masalah itu. Saya tidak mau dengar masalah itu. Apapun urusan terkait dengan membuka aib orang lain, saya tidak mau tahu. Supaya apa? Supaya hati saya bersih sama semua orang. Mau dia ustaz, mau dia terkenal, mau dia orang biasa, saya mau hati bersih sama semua orang. Kalau saya dengar, belum lagi sempat saya dengar, karena saya tidak bisa hukum karena mendengar dari satu pihak, harus saya mendengar dari dua-duanya. Berarti harus ada kerjaan baru. Saya sudah dengar keluhannya, mungkin bisa isinya fitnah, berarti saya harus ketemu ustaz itu. Berarti harus saya tabayun, berarti harus saya bertanya gimana persoalannya, saya harus clearkan. Berarti tambah kerjaan baru dan tambah pusing. Mendingan tidak usah dengar. Tidak ada kerjaan, tidak ada urusan. Betul tak? Makanya belajar. Kalau ada orang mau datang ke kita menceritakan aib orang lain, tanpa kita tahu apakah dia benar atau tidak, apakah dia zalim atau dizalimi, tidak usah tahu. Mohon maaf, cukup aib saya, cukup banyak salah saya tidak mau tahu urusan orang lain. Cukup saya pusing urusan diri saya dan keluarga saya. InsyaAllah banyak manfaat. Jangan suka biasa buka telinga kita ingin tahu cerita orang. Itu sebenarnya sifat yang tidak baik, dan menanamkan kepada hati kita sifat dengki, hasud, iri. Bahkan bisa jadi kita ternyata tidak menghormati orang itu tanpa kita sadari. Udah, tidak ada yang tidak bersalah, termasuk saya. Semua kita bersalah, semua kita punya aib. Tak ada yang maksum. Saya, kiai, habib, guru, semuanya bersalah. Tak ada yang maksum. Yang tahu niat mereka apakah baik atau tidak baik Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah kita ikut urusan campur niat orang atau isi hati orang. Serahkan aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kalau kita punya hati seperti ini, wallahi beres urusan kita. Tak ada yang pusing, tak ada yang galau, tak ada yang hasud, tak ada iri, tak ada dengki. Karena hati kita bersih. Dan salah satu jaminan masuk surga adalah hati yang bersih, hati yang selamat dari sifat buruk terhadap orang lain atau buruk sangka terhadap orang lain. Ada orang bilang harus saya bela diri. Tak usah bela diri. Buat apa bela diri? Kalau bela diri pasti dibilang, oh ini karena alasan fitnah dia bela diri. Oh, udah biarin aja, biar Allah yang bela kita. Yang penting kita niat baik, apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala, insyaAllah aman. Difitnah, dicaci maki, dihina, tidak ada gunanya. Tidak akan menurani martabat kita di sisi Allah. Tetap mulia, walaupun orang berbagai macam manusia mau menghina kita. Allah sudah angkat jadi mulia, sudah jadi mulia. Tak ada yang bisa menurani kemuliaan kita, siapapun dia manusia. Betul kan? Dan salah satu kemuliaan adalah tolong selalu bersama Al-Quran. Perhatikan Al-Quran. Bapak Ibu mohon doa restu. Saya harap semua yang hadir berkenan terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Mungkin kita bisa gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya-Allah sedekah kita, infak kita, perjuangan kita, fisik kita, tenaga kita, ilmu kita, apapun yang kita bisa berikan untuk Al-Quran, mudah-mudahan menjadi saksi baik dan tertulis nama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, terimalah niat baik kami. Berikan kemudahan untuk kita memperjuangkan Al-Quran di bumi Indonesia, untuk mencetak
juta hafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikan kepada keturunan kami penghafal Al-Quran. Anak dan cucu kami ahlul Quran, pencinta Al-Quran, akhlakul Quran, dan membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل يا الله، mohon diterima. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.